Jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang bagaimana pertemuan dengan jodohmu gitu. Jadi suasananya bagaimana, waktunya kapan. Waktunya kapan nih maksudnya bukan tanggalnya, bukan, maksudnya adalah saat pagi, siang, atau malam gitu. Terus mungkin dalam kondisi apa ketemunya, seperti itu, oke? Ini merupakan salah satu topik yang paling banyak di request teman-teman setelah ciri-ciri jodoh kemarin sudah kan. Habis itu sudah tayang, sekarang ganti ini bagaimana pertemuannya, oke? Mari kita reading. Semoga reading kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, bisa membantu teman-teman menjawab kegelisahan hatinya. Oke. Satu, baik. 1, 2, dan seperti biasa silahkan memilih. Ada 3 file pertama, file kedua, dan file ketiga. Mana yang paling menarik hati kalian? Pelan-pelan aja, tarik nafas, inhale, exhale. Pilihlah file yang benar-benar menarik hati kalian, file yang pertama kali menarik hati kalian, oke? Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke file pertama. Oke. Bagaimana pertemuan dengan jodohmu untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama? Oke, speak the language of love. Mari kita lihat tarotnya. Oke, 1 loncat ini tadi. Kemudian 2, 3. Oke. Yang pertama, The Empress. Oh, yang melompat adalah The Empress. Terus kemudian yang kedua, oh my, ini ada The Emperor berjajar. Kemudian yang ketiga adalah, oh so sweet sekali, di tebaran pertama ini ada High Priestess. Oke. Jadi teman-temanku, untuk yang memilih tebaran pertama dalam topik reading bagaimana pertemuan dengan jodohmu, jadi pertemuan ini terjadi kemungkinannya ada di 3 waktu: pagi, sore, sama malam. Nggak ada siang, jadi adanya tuh pagi, pagi, sore, dan malam. Bisa di outdoor. Kalaupun itu di indoor, ini bisa di tempat ibadah gitu, atau tempat-tempat yang membawa kalian itu lebih dekat dengan Tuhan, atau tempat-tempat meditasi bisa, maksudnya di kelas-kelas meditasi kan sekarang banyak gitu, di kelas-kelas yoga gitu, atau di tempat nge-gym juga bisa. Pokoknya tempat-tempat meditatif, tempat-tempat yang bikin kalian itu kembali hening, kembali terkoneksi dengan Tuhan, dengan inner self kalian gitu, tempat ibadah lah. Jadi bukan tempat-tempat hiruk pikuk yang bikin ngedrain energi seperti tempat kerja, mall gitu, bukan ya. Jadi ini tempat-tempat yang membawa kalian itu bisa kembali meditatif gitu ya, tempat ibadah, tempat kelas-kelas yoga, kelas-kelas meditasi, atau tempat nge-gym, tempat olahraga juga bisa gitu, ataupun di outdoor itu juga bisa saat kalian melakukan kegemaran atau hobi-hobi kalian gitu. Nah, ketemunya ini yang ngeh duluan mungkin adalah energi femininnya gitu. Bisa dicok, bisa dicek, pokoknya femininnya dulu yang ngeh gitu. Oh, kok sepertinya itu sesuai dengan bayanganku selama ini gitu, atau yang selama ini datang ke mimpi-mimpiku gitu juga bisa.
Tapi si cowoknya ini nggak lama kemudian juga ngeh gitu. Jadi teman-teman yang di PL pertama ini adalah orang-orang yang sudah siap berkomitmen, orang-orang yang sudah matang secara emosional, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sepenuhnya sudah sembuh dari masa lalunya, sudah move on, benar-benar 100% sudah move on, sudah bebas, sudah bahagia dengan dirinya saat ini, sehingga dia tuh sudah siap untuk menjalin relationship yang serius gitu, sudah siap berkomitmen gitu. Dan ketika ketemu pun gitu, kalian tuh langsung nyambung, jadi kalian tuh memiliki emotional level, kemudian spiritual level, intellectual level yang setara. Jadi begitu ketemu, kalian kenalan itu nyambung, langsung nyambung gitu, langsung dalam hati tuh kalian setelah nggak lama kenalan gitu, dalam hati tuh kalian, oh ini yang aku cari gitu, ini yang bakal aku ajak mengarungi rumah tangga gitu. Jadi atau bisa juga baru ketemu tuh langsung, ini Tuhan, ini yang aku mau gitu guys. Jadi dan ketika ngobrol pun, ketika kalian perkenalan, pendekatan gitu ya, PDKT itu langsung nyambung aja gitu, enak aja, bawaannya tuh langsung klop. Jadi mungkin kalian sudah mengalami kesakitan yang banyak sekali sebelumnya gitu, kesakitan yang sangat berat, kemudian kalian berhasil move on, berhasil belajar dari pengalaman-pengalaman itu, akhirnya Tuhan memberikan reward ini, buah dari kesabaranmu, buah dari perjuanganmu. Kamu sudah mau move on, kamu sudah mau belajar dari kesalahanmu, belajar dari masa lalu, sehingga ini adalah buah manis untukmu gitu. Orang-orang yang spiritually connected, koneksi dengan Tuhannya tuh erat gitu, orang-orang yang spiritual bisa jadi matang, dewasa, kemudian yaitu secara emosional tuh bener-bener udah matang, udah siap, udah ya sama-sama ingin mengakhiri masa lajangnya karena dia merasa sudah selesai dengan aspek lain dalam hidupnya, sudah mapan, sudah kokoh gitu. Jadi dia siap untuk berbagi kehidupan, untuk berjalan bersama pasangannya begitu. Jadi ya ini akan sangat romantis hubungannya gitu. Amin ya, kita aminkan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Oke, itu untuk PL pertama ya. Pagi, sore, sama malam, nggak ada siang gitu. Di tempat ibadah bisa, atau tempat-tempat yang membuat kalian kembali meditatif, membuat kalian meditatifnya kegiatan, tempat dimana kalian berkegiatan yang meditatif gitu. File kedua untuk teman-teman, bagaimana pertemuan dengan jodohmu. Oke. Receive with love and appreciation, terima dengan cinta dan apresiasi. Strength, Six of Cups, Queen of Wands. Baik, jadi ketemunya ini di siang hari, bener-bener siang hari aja, kita nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam, jadi siang hari, tengah hari, waktu panas-panasnya itu ya. Itu kemungkinan besarnya ini adalah seseorang dari masa lalu, atau juga kenalan lama kalian gitu, yang sebelumnya tuh karena kalian masih sibuk dengan diri kalian masing-masing, kalian belum selesai dengan diri kalian masing-masing, jadi belum ngeh gitu kalau itu tuh the one kalian, masih sibuk masing-masing lah, masih menyelesaikan urusannya masing-masing, jadi belum sadar, belum ngeh kalau ternyata muter-muternya tuh sama dia aja gitu, jodohnya tuh dia, takdirnya tuh dia gitu. Nah, bisa mantan pasangan balik lagi, bisa teman kecil, bisa teman sekolah, teman kantor, teman rumah, atau teman main rumah maksudnya, atau juga kenalan yang sebenarnya udah kenal lama, cuman karena masih sibuk masing-masing tuh jadinya
belum kepikiran untuk melangkah ke jenjang yang serius gitu. Di sini tuh salah satu pihak saya ngelihatnya sih maskulinnya itu lebih siap, lebih narik gitu daripada si femininnya. Femininnya itu bukan dia nggak mau ya sebenarnya, cuman dia itu masih ya mungkin sebelumnya tuh udah kenal tapi temenan biasa gitu, jadinya tuh nggak nyangka gitu kalau ternyata tuh the one-nya si dia ini gitu. Jadi si maskulinnya ini bakalan lebih narik si femininnya gitu. Ini nggak mesti sih, bisa juga si femininnya lebih narik, cuman maksudnya ada salah satu pihak yang lebih narik daripada pihak satunya gitu. Jadi pihak satunya tuh lebih kayak nggak nyangka aja kalau bakalan sama dia, jadi dia tuh kayak bingung, ih masa sih jodohku nih si dia gitu, masa sih dia beneran dia nih, jangan-jangan nanti pergi lagi gitu, jangan-jangan cuma friendzone gitu. Jadi satu pihak tuh masih ragu-ragu gitu, satu pihak masih belum percaya kalau the one-nya tuh si dia itu gitu, karena mungkin udah kenal lama, udah temenan lama gitu. Nah si pihak satunya ya itu yang lebih narik, lebih nunjukin gitu kalau kita sepertinya cocok deh gitu, kita sepertinya bisa menjalin hubungan yang serius gitu, gimana kalau kita coba gitu. Jadi satu pihak itu lebih menawarkan gitu, lebih mencoba meyakinkan kamu kalau aku sudah selesai kok dengan masa laluku, aku udah selesai dengan aspek lain dalam hidupku, jadi gimana kalau kita coba gitu. Dia berusaha meyakinkan pihak satunya maksudnya, untuk kita bisa kok gitu. Jadi pertemuannya nanti atau awal hubungannya ini nanti ya agak lucu, maksudnya lucu tuh satunya bener-bener nyakinin, satu ih masa Allah sih gitu, beneran nih, ntar jangan-jangan cuma friendzone, ntar jangan-jangan lu pergi lagi, ntar jangan-jangan aku disakitin lagi gitu. Jadi kalau yang pel pertama kan tadi langsung mantep gitu, oh ini dia gitu. Kalau yang pel kedua nih satunya mencoba meyakinkan, satunya kayak aduh masa sih iya gitu, beneran nih kita mau jadian, beneran nih kita mau jalan gitu, iya beneran yakin, coba deh kita coba aja dulu, kita jalanin aja dulu. Nah kalimat-kalimat kayak gitu mungkin akan muncul di awal-awal hubungan kalian gitu. Ketemunya kemungkinan besar di outdoor ya, kemungkinan besar di outdoor, sepertinya nggak ada kemungkinan di indoor ya, di outdoor atau di luar ruangan, di siang hari gitu. Dan satunya ini kemungkinan satu pihak ini lebih muda daripada pihak lainnya, jadi terpaut usia, ada perbedaan usia di antara kalian ya, nggak jauh-jauh ya, dari mulai setahun sampai sekian tahun gitu, ada bedanya, ada jaraknya umurnya. Kalau yang di part pertama tadi saya ngelihatnya sih hampir sama umurnya gitu. Oke, itu untuk tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke tebaran ketiga untuk teman-teman. Bagaimana pertemuan dengan jodohmu untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Relationship pattern membutuhkan suatu kekuatan untuk menyadari kebutuhan untuk berubah. Apa ini kok ada berubah-berubahnya? Page of One, Nine Pentacles, satunya Ace Pentacle. Oke. Ini kemungkinan besar ketemunya siang sampai sore. Jadi rentang waktunya siang sampai sore di luar ruangan atau outdoor, terutama di tempat-tempat kerja, tempat-tempat nyari uang
Bisa di tempat kerjamu, bisa di tempat kerjanya dia, di tempat usahamu, di tempat usahanya dia gitu, atau juga di mall, di perbankan, di perpajakan gitu, di tempat-tempat yang berhubungan dengan uang gitu. Nah, ini hampir sama sebenarnya sama file kedua tadi, cuman bedanya kalau file kedua tadi tuh ragu karena kalian udah kenal lama, mungkin udah temenan lama, atau mungkin mantan yang dulunya tuh hubungannya nggak baik jadi ragu gitu. Nah, kalau ini tuh ragunya karena salah satu pihak itu fokus terhadap karirnya gitu. Jadi kalian ketemu tuh di saat salah satu pihak itu nggak mikirin masalah jodoh, nggak mikirin tentang love life gitu. Jadi saat kalian sedang fokus pada karir, lagi sibuk-sibuknya dalam pekerjaan kalian gitu, entah mungkin baru ganti kerjaan, baru maintain kerjaan, baru nyelesain project, intinya saat kalian sedang fokus pada pekerjaan, nah saat itulah ketemu gitu. Nah, mungkin juga bisa untuk orang-orang yang nggak percaya sama cinta, bisa. Jadi karena mungkin sebelumnya sudah tersakiti gitu, mending aku kerja aja, mending aku fokus kerja, gak percaya sama love life gitu, kayak udah krisis kepercayaan sama lawan jenis gitu. Jadinya dia itu nggak butuh, nggak butuh gitu, ngerasa lagi nggak butuh pasangan, ngerasa bisa mandiri sendiri, bisa mandiri, ngerasa bisa apa-apa bisa sendiri gitu. Jadi ketika si the one ini datang, ini bikin kalian kayak ogah-ogahan gitu. Ogah-ogahan ini maksudnya kayak kalian tuh nggak mikirin itu, lagi nggak mikirin itu, kalian sedang fokus pada aspek lain dalam hidup kalian, sehingga ini nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama PDKT-nya gitu. Jadi dari mulai pendekatannya, dari mulai pacarannya, saling kenalnya tuh ini yang paling lama gitu. Karena satu pihak ini dia sedang fokus, karirnya sedang berada di puncak-puncaknya gitu, dia sedang sibuk-sibuknya sama karir. Jadi mungkin hubungannya ini sebelum masuk ke jenjang yang serius itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi satu pihak ini seperti diuji gitu, dia menyatakan perasaannya, dia menyatakan kesiapannya, tapi satunya lagi tuh masih fokus sama karirnya gitu. Jadinya nunggu aja gitu yang satunya gitu. Nah, kalau di file pertama tadi ini, kalau kita rankingkan kecepatan masuk ke jenjang yang serius itu file pertama yang paling cepat, file kedua cepat kedua, sama ya urutnya file ketiga ini yang paling lama, dari mulai pendekatan, pacaran, kemudian masuk ke jenjang yang lebih serius itu yang paling lama gitu. Karena satunya ini masih menata karirnya, atau karirnya sedang naik daun, sedang repot-repotnya, sedang puncak-puncaknya karirnya. Jadi dia sedang nggak fokus pada love life gitu. Padahal aslinya ya itu jodohnya udah nunggu gitu. Ya semoga teman-teman yang memilih file ketiga ini nanti bisa bijaksana gitu, bisa menyadari bahwa dia tidak bisa terus sendirian selamanya gitu. Dia tetap butuh seseorang, semandiri apapun dia tetap butuh rumah yang nyaman untuk pulang begitu. Oke, ini cukup quick reading ya, cukup cepet gak sih? Kita langsung ke kesimpulannya. Oke. Kesimpulan, bagaimana pertemuan dengan jodohmu untuk file pertama? Tadi itu waktunya pagi, sore, malam, nggak ada siangnya. Jadi begitu ketemu langsung ngeh gitu, oh ini yang aku mau gitu. Jadi kayak cinta pada pandangan pertama gitu kali ya, kayak langsung ngeh gitu. Jadinya kalian ketemu langsung pengen nikah gitu, bukan kalian pengen nikah baru kalian nyari jodoh gitu, bukan.
Jadi saya ingat nasihat yang selalu saya share ke klien-klien saya gitu. Carilah orang yang ketemu kamu dia ingin menikah, bukan orang yang ingin menikah lalu dia nyari kamu gitu. Karena orang yang pertama kalau bukan sama kamu dia nggak akan nikah gitu. Tapi orang yang kedua karena dia udah mau nikah baru dia nyari kamu, jadi dengan siapapun dia akan nikah. Maka carilah kandidat yang pertama, yang ketemu kamu baru dia kepikiran mau nikah gitu. Bukan dia mau nikah makanya dia nyari siapapun yang bisa dia nikahi, bukan begitu. Nah, PL pertama nih begitu, jadi ketemu cepet gitu loh prosesnya, jadinya langsung kepikiran, langsung mantap, oh ini dia, ini Tuhan yang aku inginkan, begitu intinya tuh ya. Jadi pagi, sore, malam di tempat-tempat yang meditatif, bisa tempat ibadah, bisa tempat kelas-kelas yoga, kelas-kelas meditasi, pokoknya tempat-tempat yang bikin kalian itu hening, bikin kalian kembali terkoneksi dengan inner self kalian gitu. Tempat ibadah udah saya sebutin ya, itu begitu. Terus kemudian yang PL kedua ini tadi adalah kenalan lama, teman lama, dari masa lalu, bisa mantan atau teman kecil, teman sekolah, teman kerja, itu bisa. Intinya satu pihak itu menawarkan bahwa ayo kita coba dulu. Nah satunya tuh nggak yakin karena mungkin dulu hubungannya nggak berhasil, atau dulu pernah disakiti sama si dia itu, atau nggak, kita kan temenan, kita kan sahabatan dari lama, emang bisa gitu. Cuman pada akhirnya nanti prosesnya akan smooth, akan ya udah dipermudah aja gitu, meskipun nggak secepat yang PL pertama. Emang bener-bener udah matang sih tadi yang PL pertama tuh. Di outdoor juga waktunya siang aja, di luar ruangan itu. Terus yang PL ketiga ini adalah satu pihak itu sedang nggak mikirin masalah love life, jadi satunya tuh nunggu aja gitu. Satunya harus sabar nunggu karena dia sedang fokus dengan karirnya gitu. Dia nggak mikirin orang lain sebenarnya, dia hanya sedang fokus menata karirnya, atau mungkin ada trauma yang nggak disadari yang bikin dia itu ya udah fokus kerja aja, bahagiain diri sendiri, masalah love life itu nomor sekian gitu juga bisa. Jadi intinya sedang fokus pada karirnya, karirnya tuh sedang repot-repotnya, sedang sibuk-sibuknya, atau sedang baik-baiknya, jadi dia nggak kepikiran masalah love life. Itu siang sampai sore waktunya. Kemudian ya ini harus sabar sih pihak satunya ini, karena meyakinkan bahwa kita itu bisa kok gitu. Dan kalau dari waktunya yang paling cepat itu PL pertama, waktu masuk ke jenjang yang serius ya. PL pertama itu yang paling cepat, PL kedua itu lamanya tuh karena nggak yakin ini tuh hubungannya pernah gagal, atau mungkin karena ini udah sahabatan lama jadi nggak yakin. Nah yang paling lama itu masuk ke jenjang serius adalah PL ketiga gitu, karena satunya itu satu pihak itu masih fokus dengan karirnya gitu, masih mikirin. Bisa juga ini adalah maskulin yang sedang menata karirnya gitu, dia ngerasa hidupnya ini belum settle, jadi dia takut nggak bisa menghidupi kamu, nggak bisa membahagiakan kamu, jadi dia masih giat banget cari uang buat nabung, itu juga bisa. Oke? Nah sekian video kali ini. Jika membutuhkan privat konsultasi silahkan hubungi saya di Instagram @adinatria, DM saja saya di situ, walaupun lama tapi pasti saya balas semuanya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, bye.